Halo, apa kabar? Senang kembali menjumpai semua sahabat dan kerabat di awal tahun 2021 ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Episode pertama Amalia Podcast di tahun ini akan mendiskusikan tentang situasi pembelajaran di tahun 2021 setelah dikemukakan wacana pembukaan kembali sekolah. Saya mengundang Dr. Amalia Fitria untuk berbincang-bincang tentang alasan di balik wacana tersebut, tinjauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, serta bagaimana kesiapan guru dan orang tua menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan metode belajar di tahun ini. Dr. Amalia Fitriah atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Amel menyelesaikan S1-nya di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Master dan PhD dalam bidang Development Studies di Massey University New Zealand. Saat ini Mbak Amel adalah analis kebijakan di Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketertarikan dalam bidang kebijakan pendidikan dan prakteknya di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, pendidikan dalam konteks desentralisasi dan politik lokal. Mbak Amel menulis beberapa artikel tentang isu pendidikan dan partisipasi masyarakat di jurnal Asia Pacific Education Review dan tentang pendidikan, identitas dan otonomi khusus di Aceh di Edukasi Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama. Simak perbincangan kami berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Amel? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Lia. Aduh, terima kasih, ini sudah ketiga kalinya bersedia diundang di podcast saya. Kayaknya Iya, ini yang luar ketiga biasa benar-benar laku. betul harus disiapkan nih door prize-nya nih. Boleh Tadi, itu Neutrogena boleh? Dokter Jena, tadinya mau sembako terus ganti payung, tapi kayaknya sekarang skincare aja ya karena banyak di rumah, banyak waktu untuk perawatan wajah ya Mbak Amel ya. Sekali lagi Dengan terima pakai kasih. balm shots ya. Sekali lagi terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan, karena kayaknya kita teman-teman kita di Indonesia nih walau kerjanya di rumah tapi tetap aja kerjaannya luar biasa banyak ya Mbak Amel ya. Iya, Eh, makin nggak terkontrol justru. Makin nggak terkontrol ya karena rasanya di rumah nggak ada macet, nggak Nggak ada ada jam jarak ya. kerjanya. Heeh, iya, Ya iya. semoga saja sih semua tetap sehat ya walaupun tetap menjalankan situasi bekerja dari rumah dalam waktu yang mungkin bakal lebih lama lagi nih karena situasi terakhir ya. Ya, Oke, amin nah ya robbal alamin. betul. Nah, di perbincangan kita sebelumnya itu kita sudah membicarakan waktu itu kan kita baru di Indonesia baru melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya Mbak Mel ya, kurang lebih Mm, kalau nggak salah waktu itu bulan Mei ya, April atau Mei waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Nah ini udah iya. sekitar 1 tahun nih, tahun kemarin mostly dihabiskan oleh anak-anak Indonesia menghabiskan kegiatan belajar mengajarnya itu di rumah. Nah, di akhir tahun kemarin tuh ada wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Mbak Amel ya tentang Mm, pembukaan kembali sekolah-sekolah. Dan ini cukup memancing perdebatan pro dan kontra gitu ya di iya. antara semua stakeholder pendidikan, baik guru, Mm, mungkin orang tua gitu ya, juga mm, anak-anaknya sendiri sebagai pelaku utama dari pendidikan itu sendiri. Nah, memang mm. perkembangan terkini hari ini ya diberlakukan kembali PSBB ketat Jawa dan Bali mengingat Jawa Bali. jumlah kasus yang meningkat lagi mungkin akan ada perubahan, dan beberapa daerah pun sudah menyatakan bahwa uh, pembelajaran secara offline atau tatap muka itu ditunda dulu ya di antara Jakarta, Mm, kemudian Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah kalau saya nggak salah ya, dan beberapa kabupaten kota di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Nah, tapi tetap saja wacana itu kan sudah dikemukakan ya Mbak Amel ya. Jadi betul, betul. sepertinya penting juga publik untuk pendengar podcast saya ini juga mungkin ingin tahu lebih banyak sebetulnya tentang apa sih landasan kebijakannya, kemudian sebetulnya bagaimana hal tersebut diatur seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ Mbak Amel, boleh mungkin Mbak Amel mengebukakan atau menjelaskan sedikit ya overview gitu tentang mungkin bukan evaluasi sih, tinjauan saja apa Mm, yang sebetulnya apa terjadi. Pastikan Mbak Amel dan tim riset ya dari Balitbang juga melakukan penelitian dan tinjauan ya tentang apa yang telah terjadi selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, pada saat Indonesia melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara daring ini Mbak. Mungkin ada mm. poin-poin yang bisa disampaikan.
Iya, jadi mungkin pertama-tama Mm-mm. mungkin kita perlu flashback lagi ya, Mm-mm, mm-mm. kebijakan pembelajaran selama pandemi ini perkembangannya seperti apa, Oke, seperti ya. itu kan. Mm-mm. Jadi memang kan di awal pandemi itu Maret, Mm-mm. itu kan Kementerian Pendidikan langsung mengumumkan kebijakan yang meminta Mm. sekolah untuk meminta siswa untuk belajar dari Oke, rumah full ya, ya, ya. full semua. Artinya saat itu memang kita belum ada pemetaan berbasis Mm-mm. zonasi dan sebagainya macam, dan Mm-mm. memang karena kita apa ya istilahnya baru baru outbreak, baru mulai gitu Betul. pandemi, jadi kita untuk untuk menjaga keamanan semua langsung diputuskan bahwa belajar dari rumah, karena kita perlu melakukan penyiapan-penyiapan kan, Mm-mm. langkah selanjutnya seperti apa. Kemudian itu Mm. kan masih akhir semester tuh ya, Mm-mm. artinya di tengah-tengah semester kedua tahun ajaran Ya, 2009 2019, 2019 2020. 2020. Nah, kemudian kan akhirnya setelah melakukan evaluasi, ini kan evaluasi dilakukan terus-menerus ya. Betul. Pada bulan Juli ketika masuk tahun ajaran baru, kan diputuskan bahwa sekolah di zona hijau boleh buka, seperti itu Oke. kan. Jadi sebetulnya pembukaan itu sudah Khusus mulai bertahap sejak sejak apa sejak semester Juli sejak ya, Juli sejak awal ya. tahun Oke, ya. ajaran Oke, baru oke. 2020-2021. Mm-mm, mm-mm. Jadi itu zona hijau kan boleh buka gitu. Oke. Nah, zona hijau itu sebenarnya karena kita memang sudah menyebar ya COVID, zona hijau itu sebenarnya hanya hanya 6%. 6% Hmm, dari populasi sekolah itu ada di oke. zona hijau. Jadi sebenarnya sedikit Sedikit sekali gitu sekali loh ya. Oke. sekolah yang berada di zona hijau. Dan itu pun setelah dilakukan evaluasi hanya 75% sekolah. Jadi dari 6% itu hanya 75% sekolah yang berani Oke. membuka sekolah gitu ya. Itu mungkin karena memang benar-benar aman atau di tempatnya tidak ada kejadian COVID sama sekali, di daerahnya seperti itu. Kemudian setelah melakukan evaluasi ulang bulan Agustus, Kementerian memutuskan untuk merevisi kembali kan surat keputusan bersama 4 menteri itu, Ya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Pembangunan Manusia ya. Jadi diputuskan ternyata zona kuning juga ada sebagian yang sudah cukup aman untuk buka. Jadi kan diputuskan zona kuning boleh buka, artinya hijau dan kuning sudah boleh buka seperti itu. Tapi kenyataannya setelah zona kuning dibolehkan untuk buka pun hanya 20% sekolah di zona kuning yang berani buka gitu loh. Dan evaluasi terakhir sebelum keputusan yang terakhir tentang membolehkan ya. Jadi bukan memutuskan untuk membuka sekolah. Itu dua hal yang berbeda. Betul, oke. Ya. Jadi Penting ini Mbak Amel ya, jadi membolehkan ya. Oke. Membolehkan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka yang terakhir ya, yang keputusan SKB yang terakhir itu di tahun ajaran baru Januari ini, semester genap Januari 2020, tahun ajaran 2020-2021 ini, membolehkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Membolehkan artinya tidak harus dan bukan bukan membuka sekolah secara masif gitu ya, secara menyeluruh gitu kan. Nah, itu keputusan itu diambil setelah melakukan evaluasi kembali bahwa ternyata setelah zona hijau dan zona kuning dibuka pun hanya 13% sekolah yang membuka gitu. Kemudian jadi memang kita kementerian itu sangat berhati-hati karena kita sadar ini kan berkaitan dengan kesehatan, dengan keselamatan gitu. Jadi keputusan itu benar-benar didasarkan oleh riset dan berbasis bukti gitu kan. Nah, salah satu temuan juga yang kami temukan di FGD itu misalnya karena kan basis zonasi itu kan kabupaten kota. Ya kan? Jadi ada di satu kabupaten, ada beberapa gitu ya, kami FGD dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dan juga guru, jadi ditemukan beberapa misalnya di kabupaten kota yang misalnya SD-nya itu di kelurahan atau kecamatan yang sama sekali tidak ada kasus gitu. Dan daerah terpencil misalnya, di daerah terpencil tidak ada kasus dan itu mereka penduduknya letaknya berjauhan seperti itu. Tapi mereka ketika bukan membuka sekolah, padahal hanya misalnya mengumpulkan murid seminggu 2 jam aja hanya untuk, karena kan untuk daerah-daerah tertentu akses internet itu kan masih sangat terbatas. Jangankan internet, listrik aja
terbatas. Kan penetrasi internet di Indonesia itu kalau nggak salah itu baru 56%. Artinya dari 268 juta penduduk Indonesia, hanya 150 juta yang sudah memiliki akses internet, dan itu umumnya tersebar di perkotaan, kawasan urban ya. Di daerah rural itu kan masih sangat, itu sudah menjadi fakta umum lah ya. Walaupun tanpa bukti, tanpa data pun kita sudah tahu di daerah terpencil itu sulit, dan itu sudah diberitakan di mana-mana gitu. Nah, mereka ini sebenarnya sangat butuh untuk ke sekolah atau bertemu dengan guru, walaupun misalnya di luar sekolah seperti itu, dengan terbatas misalnya dalam kelompok kecil, itu pun mereka tidak bisa melakukan karena status zona kabupaten kotanya merah, walaupun di daerah, misalnya di kelurahannya, di desanya, di kecamatannya aman, mereka tetap tidak bisa melakukan. Karena itu kan berlaku untuk satu zonasi, satu kabupaten kota kan, gitu. Jadi ada beberapa temuan seperti itu dari pendalaman di FGD gitu kan. Kemudian juga ditemukan bahwa jadi ada 3 hal yang jadi pertimbangan utama kementerian ya. Pertama itu tentang potensi hilangnya pembelajaran atau learning loss ya, kalau di istilah populernya itu learning loss. Jadi kelamaan tidak belajar tatap muka dan tidak bertemu guru dan tidak berinteraksi secara langsung itu memiliki potensi learning loss. Survei Bank Dunia itu menemukan bahwa efektivitas belajar dari rumah itu hanya 33% dibanding belajar normal. Artinya 70% hilang tuh efektivitas belajarnya gitu kan. Bukan efektivitas, capaian hasil belajarnya hanya 33% dibanding belajar normal gitu kan. Kemudian Bank Dunia juga menyebutkan bahwa jadi Bank Dunia melakukan ini nih, penghitungan proyeksi gitu. Kalau misalnya sekolah ditutup 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan, itu dengan menggunakan proyeksi nilai PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi yang mengassess student dari berbagai negara OECD, kalau nggak salah 79 negara, itu dilihat matematik, literasi, membaca, dan sains. Itu Indonesia aja diambil oleh Bank Dunia dari literasinya ya. Nilai literasi Indonesia itu 2018 itu 371. Itu saja nilai segitu sudah di bawah rata-rata dari keseluruhan negara yang ikut tes PISA ini. Nah, kalau sekolah ditutup 4 bulan itu potensi turun, nilai 371 itu jadi 360. Kemudian kalau dia ditutup 6 bulan, dia potensinya turun jadi 355 kalau nggak salah. Dan kalau ditutup 8 bulan, hanya 350. Jadi ini untuk menunjukkan learning loss-nya itu signifikan ya, Mbak, di situ gitu, kalau dikuantifikasikan gitu kan. Nah, jadi ada potensi learning loss gitu. Nah, potensi learning loss ini diperparah dengan kesenjangan kalau dalam konteks Indonesia. Artinya siswa yang di urban dengan akses internet yang memadai, dengan pendampingan orang tua yang memadai, dengan lingkungan yang menunjang, mereka tidak harus kerja, tidak harus membantu orang tua dan sebagainya gitu ya. Itu kemungkinan akan capaian belajarnya hilang nggak seberapa atau sedikit gitu ya. Tapi tetap hilang ya, Mbak. Walaupun di setting urban dengan dukungan orang tua tetap ya. Tetap, karena kan berbeda gitu kan pembelajaran jarak jauh dengan ini. Tapi survei Semeru itu menemukan bahwa anak dari keluarga tidak mampu dengan kondisi sosial ekonomi rendah gitu ya, memiliki potensi itu lebih besar dibanding dari keluarga yang berkecukupan gitu. Jadi learning gap itu semakin melebar. Jadi kalau sebelumnya memang sudah ada learning gap antara siswa dari keluarga mampu dan keluarga tidak mampu, learning gap ini makin melebar dengan adanya PJJ ini, karena itu tadi akses yang tidak merata, pendampingan orang tua yang tidak sebagus dari keluarga kurang mampunya. Ini dilihat dari learning loss-nya ya. Kemudian
kemudian ada juga permasalahan pendampingan orang tua. Oke, ya. Nah, Puslitjak itu menemukan, Puslitjak itu Pusat Penelitian Kebijakan, itu di Balitbang juga, menemukan bahwa 54% orang tua tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah karena 56% ya, Mbak? bekerja. Oke. 54. 54%, oke. 54% tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah karena pekerjaan, seperti itu. Nah, selain kalaupun bisa mendampingi, menjadi guru itu kan tidak semudah itu ya, ada ilmunya gitu loh. Bahkan orang tua dari terdidik pun struggle gitu kan untuk mendampingi anak belajar di rumah gitu. Apalagi orang tua dari kalangan tidak mampu, lagi-lagi terjadi gap di sini gitu kan. Dan orang tua tidak mampu juga potensi lain juga adalah ditemukan adanya potensi anak putus sekolah. Jadi ini saya lupa riset dari mana, mungkin KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya ada potensi anak untuk putus sekolah. Saya lupa berapa misalnya persentasinya, tapi memang ada potensi itu. Nah, ketika focus group discussion, kami temukan misalnya beberapa guru mengeluh bahwa banyak orang tua yang menarik anaknya kembali ke kampung. Karena mereka merasa sekolah tidak berperan, sementara mereka tetap harus membayar uang sekolah, ekonomi mereka sulit, lebih baik anaknya dibawa ke kampung, ikut bantu orang tua di kampung, dan otomatis putus sekolah. Nah, itu salah satunya juga yang jadi masalah. Kemudian belum lagi misalnya kalaupun pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan dengan akses yang memadai, ada masalah lagi dalam kompetensi guru, ya kan? Memang di Indonesia itu guru sudah mulai dikenalkan dengan pembelajaran digital. Dulu kan kita ingat bahwa ada pelajaran TIK ya, teknologi dan informasi komunikasi. Jadi bagaimana memanfaatkan. Tapi teknologi dengan pembelajaran digital itu bukan dua hal yang sama persis. Artinya pembelajaran digital itu bukan sekedar menggunakan teknologi untuk belajar, tapi ada ilmunya gitu loh. Misalnya bagaimana mengubah kurikulum yang tadinya ditujukan untuk tatap muka menjadi kurikulum online. Itu tentu tidak sekedar memindahkan kelas offline ke dalam kelas virtual atau kelas online gitu kan. Itu pasti nggak akan bisa seperti itu. Pasti kan akan ada perlu keterampilan guru mana sih yang perlu diajarkan interaktif melalui online di dalam kelas misalnya Google Classroom, mana yang bentuknya penugasan, mana yang bentuknya project, itu kan ada perlu keterampilan guru. Tapi yang terjadi adalah penugasan yang masif kan ke anak-anak sehingga anak-anak tuh burn out gitu. Burn out. Jadi karena mereka ngerasa kok kayaknya beban belajar dari rumah lebih berat ya dibanding belajar langsung gitu. Karena keep coming itu tugas-tugas tanpa ada pendampingan yang memadai dan mereka harus struggle seperti itu. Nah, itu dari segi kompetensi aspek gurunya. Jadi banyak hal ya. Oh iya, satu lagi. Kita juga menemukan bahwa pembelajaran di rumah itu mempunyai terhadap social well-being anak ya. Anak dan orang tua dan guru juga. Jadi ada potensi stres di anak akibat pembelajaran dari rumah itu, kalau nggak salah ini yang bukan tentang anak ya, secara umum itu UI itu telah melakukan penelitian bahwa terdapat kenaikan tingkat depresi 5-6 kali lipat. Naik 35% tahun 2020 kemarin. Itu 5-6 kali lipat dibanding data riset kesehatan dasar tahun 2018. Jadi bahwa tahun 2020 itu tingkat depresi, stres itu meningkat, itu ada datanya memang, dan itu secara umum. Kemudian di Indonesia juga kan ada namanya Satgas Ikatan Psikologi Klinis COVID-19. Jadi dia Satgas COVID, tapi di bidang psikologinya gitu. Nah, mereka juga mengumpulkan data dari beberapa wilayah itu tentang keluhan-keluhan yang masuk ke dalam klinik mereka. Mereka melakukan survei pendataan keluhan yang masuk, dan itu temuan mereka adalah 27% keluhan itu berasal dari remaja yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh.
Oke. 27% itu kan angka yang lumayan signifikan ya. Artinya memang ada potensi social well-being anak itu dipengaruhi oleh belajar jarak jauh ini dan ada potensi stres dari situ gitu. Nah, itulah beberapa yang jadi pertimbangan kementerian untuk meninjau kembali kebijakan itu, terlepas dari kondisi sekarang yang ternyata COVID semakin memburuk dan ternyata justru sekarang akan dilakukan PSBB Jawa Bali ya. Dan di antara PSBB itu aturannya adalah yang sudah saya baca kembali belajar dari rumah untuk wilayah Jawa Bali ini. Jadi ya itu memang situasi yang terus berjalan ya. Terlepas dari itu. Tapi mungkin kan daerah di luar Jawa Bali yang mereka kondisi COVID-nya tidak separah di Jawa Bali ya. Tidak terpengaruhi misalnya ya bisa melakukan belajar tatap muka. Kalau dulu kan mereka tidak berani karena tidak ada lampu hijau sama sekali dari pemerintah pusat, dari kementerian gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali atas elaborasinya Mbak Amel, lengkap sekali ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa memberikan perspektif ya bagi pendengar podcast saya, karena kan lumayan ramai itu kemarin kok udah dibuka lagi gitu ya. Ya. Saya boleh simpulkan mungkin beberapa hal yang tadi Mbak Amel sampaikan. Jadi ada potensi learning loss ya Mbak ya. Kemudian juga ada ancaman anak putus sekolah ya, karena itu tadi orang tua tidak melihat ada benefit apa-apa dari sekolah sekarang ya. Kan mungkin orang tua mikir ngapain cuma di sekolah gitu, cuma di rumah aja kan, nggak berangkat ke sekolah gitu, dan akhirnya membawa anak mereka bisa ke kampung dan akhirnya berakibat pada putusnya mereka sekolah gitu. Dan kemudian juga ada masalah kompetensi guru yang mungkin nanti bisa kita bicarakan di pertanyaan selanjutnya, dan juga stres pada anak. Nah ini saya ingat lagi nih obrolan kita di podcast sebelumnya, kan kita juga sudah sempat membicarakan tentang digital divide ini ya Mbak Amel ya, dan urban middle class bias inilah yang kadang sering mendominasi percakapan kita gitu ya, karena kan kita punya circle sendiri yang kita berasal dari background yang hampir sama kan, jadi kita kadang agak sulit untuk melihat kondisi di luar itu gitu. Karena saya sendiri cukup ya, walaupun saya nggak berada di Indonesia tapi saya cukup mengamati lah gitu Mbak Amel ya, baik itu berita-berita ataupun beberapa contoh-contoh empiris gitu kan, karena hal ini kayak tadi masalah digital divide, kemudian orang tua yang sulit untuk mendampingi, itu nggak terjadi cuma di di daerah-daerah gitu ya, di daerah rural gitu, enggak, tapi di urban, di perkotaan pun terjadi. Termasuk di Jakarta gitu loh Mbak Amel, itu kasus-kasus seperti ini banyak gitu kan. Ya kita jangan pikir semua household, semua rumah punya wifi misalnya kan. Ada yang akhirnya kan kemudian Kemendikbud memberikan subsidi kuota itu ya, bantuan kuota untuk itu. Tapi ya itu tadi, itu memperlihatkan bahwa ada rumah tangga yang punya internet aja susah gitu kan di perkotaan, dan mungkin belinya tuh pulsa yang paket-paketan yang buat WhatsApp aja gitu kan, sama buat sosial media, dan itu kadang maksudnya jangan-jangan kuotanya di sosial media, HP aja nggak punya. Nah itu tadi betul HP aja nggak punya. Kita kan kemarin banyak juga dengar cerita-cerita yang menyedihkan ya, tentang ya ada anak yang sampai berjualan gitu kan, terus karena pengen beli gadget, baik itu HP atau laptop, dan banyak kita mendengar cerita-cerita seperti itu, yang saya yakin itu sebetulnya menjadi juga dasar pertimbangan keputusan dari apa yang diambil oleh Kemendikbud ini gitu ya. Juga itu tadi ya menarik juga bahwa potensi learning loss itu bisa dikuantifikasi ya Mbak Amel ya, yang dilakukan studi oleh World Bank ini, dan tentunya akibatnya akan sangat signifikan gitu bagi perkembangan masa depan siswa-siswa Indonesia ya, kalau kita terlalu lama mengadakan pembelajaran dari rumah ini. Jadi mungkin itu tadi komprominya disesuaikan dengan zonasi ya, atau kondisi tidak zonasi lagi sekarang. Tidak zonasi lagi setelah kemudian ada peraturan baru ini ya. Jadi kemudian ngelihat jumlah kasus dan lain-lain, sehingga bisa satu daerah atau satu kelurahan gitu, kecamatan yang kondisi COVID-nya terkontrol, sangat minim, bahkan mungkin sama sekali tidak ada, itu bisa membuka kembali sekolah tatap muka ya. Tapi tentunya
dengan prosedur nih kan ya. Iya, Prosedurnya kan, nah itu ada tadi, prosedurnya. betul. Boleh dijelaskan sedikit Mbak Amel prosedurnya misalnya apa aja? Jadi ya Heeh. memang karena ini kan jadi memang kan kita sejak desentralisasi sudah ada Mhm. pembagian kewenangan ya. Mhm mhm. Jadi pemerintah pusat itu memang autoritinya atau kewenangannya adalah Mhm. itu yang terkait dengan regulasi, Mmm, peraturan, oke. norma, Mhm standar, mhm. seperti itu. Jadi sekarang itu istilahnya gini, istilah sederhananya ya, pemerintah pusat atau kementerian itu nggak punya sekolah gitu. Karena Mmm, sekolah itu sekarang sudah di bawah kewenangan daerah semua oke. kan. Mhm. Nah, undang-undang pemerintah daerah itu atau undang-undang desentralisasi itu menentukan bahwa kewenangan untuk tingkat SMA itu berada di bawah pemerintah Provinsi. provinsi. Kemudian kewenangan untuk pendidikan dasar menengah dan PAUD itu ada di pemerintah kabupaten Kabupaten kota. kota. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah pusat adalah memberikan arahan panduan bahwa sekolah bisa dibuka kembali asal atau dengan prosedur yaitu pertama harus ada izin dari Oke. pemerintah daerahnya terkait Oke. kewenangan itu. Mmm, Berarti kalau SMA dia harus ada izin dari dari provinsinya. provinsi, oke. Misalnya Provinsi Jawa Barat bilang bahwa sekolah tidak bisa dibuka kembali, ya nggak bisa Oke. gitu. Mhm. Nah kalau untuk pendidikan dasar menengah, pendidikan dasar menengah pertama Mhm ya, mhm. jadi SD, SMP, PAUD itu adalah pemerintah kabupaten kotanya yang Oke. menentukan. Jadi walaupun sekarang tidak ada zonasi-zonasi lagi, pemerintah daerah inilah yang bertanggung jawab Mmm. untuk melihat kondisi COVID di daerah Oke, masing-masing. karena mereka yang paling paham ya kondisi dan Nah, situasi iya, daerahnya ya, Mbak Amel ya? Oke, betul. mhm, Dan kondisi COVID itu kan bisa bervariasi di betul, dalam satu daerah seperti itu, mhm, yang seperti tadi saya contohkan. Misalnya pemerintah daerah, oke, saya bicara prosedur dulu. Jadi setelah ada keputusan bersama dari 4 menteri ini bahwa sekolah boleh buka kembali, kemudian daerah melakukan assessment, ya kan? Kondisi COVID di daerahnya, kesiapan sekolahnya, kesiapan fasilitas oke, kesehatannya, kesiapan alat transportasinya, misalnya. Setelah ini assessment siap semua, baru daerah bisa memutuskan bahwa boleh dibuka kembali atau tidak boleh. mmm, Memang kalau di kebijakan istilahnya boleh pembelajaran tatap muka atau PTM, oke, bukan sekolah dibuka atau tidak dibuka ya, boleh mhm PTM, mhm, pembelajaran tatap muka, atau tidak boleh, mmm, seperti itu. Nah, setelah daerah mengizinkan, sekolah tetap punya kewenangan oke, untuk menentukan, bukan berarti daerah mengizinkan, oh kita harus buka nih semua satu kabupaten kota semua sekolah buka. Loh enggak gitu loh. mmm, Sekolah harus mhm, melihat bahwa misalnya daerah sudah menyatakan bahwa daerah yakin setelah melakukan assessment terhadap kondisi COVID, wilayahnya cukup aman, oke, misalnya. Seperti itu. Diserahkan kembali ke sekolah. Kemudian sekolah melakukan ada yang namanya daftar periksa. Itu sudah dibuat panduannya oleh mmm, Kemendikbud. Daftar periksa ini termasuk sarana sanitasi, kesehatan, eh, eh, apa, eh, toilet yang bersih, kemudian air bersih, sabun, termogan, kemudian disinfektan segala macam itu ada checklistnya. mhm, Harus diceklis dulu semua. Kemudian mereka paham nggak prosedur protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kemudian ya yang seperti itu. Kemudian jaga jarak pun diatur mmm, di panduan itu bahwa minimal 1,5 m. mhm, Artinya kalau kelasnya itu sekian meter persegi, itu harus di-assess oleh sekolahnya. Berarti ini cuma muat berapa siswa oke, gitu dengan aturan 1,5 m itu. Kemudian pembatasan jumlah siswa yang boleh di kelas. Itu maksimal kalau untuk pendidikan dasar menengah itu setengah dari kuota. mmm, Jadi kan standarnya satu kelas itu di pendidikan dasar menengah itu 36 anak. mhm, Berarti maksimal cuma boleh 18. 18, Itu oke, maksimal. Artinya boleh 5, boleh 6, boleh 8 oke, gitu. Tapi nggak boleh lebih dari 18. mhm, Kemudian kalau di PAUD itu
standarnya 15, cuma boleh masuk 5 anak per Hmm. kelas. Oke. Di SLB juga begitu, cuma boleh masuk 5 anak. Jadi sangat ketat gitu. Dan ini boleh dilakukan secara sistem shifting. Mm-mm. Shifting itu apa ya? Bergiliran. Bergiliran. Mm. Bergiliran. Jadi jangan berpikir bahwa PTM berarti sekolah dari jam 9 sampai jam 3. Ya enggak seperti itu gitu loh. Ini kita situasinya beda gitu loh. Mungkin sekolah satu kelas dia misalnya masuk seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Kemudian di kelas pun dia misalnya hanya 3 jam. Karena dia misalnya dapat shift pagi, Mm-mm. nanti yang shift sore 3 jam lagi. Nah, itu sekolah yang mengatur sesuai dengan kondisinya. Ada sekolah yang luas dengan murid sedikit, ada sekolah yang sempit dengan murid banyak, misalnya seperti itu. Nah, belum lagi protokol kesehatan. Kemudian sekolah juga harus melakukan pendataan warga sekolah. Jadi benar-benar harus didata nih. Siswa ini dari siswa ada yang kena COVID atau enggak, ada keluarganya yang kena COVID atau enggak, ada yang punya potensi pernah dari berinteraksi dengan orang yang pernah kena COVID atau enggak. Gurunya juga begitu. Tenaga pendidikannya juga misalnya pelayan sekolah dan segala macam. Dan hal-hal yang seperti itu sudah diatur di daftar periksa. Dan daftar periksa inilah yang harus dipenuhi oleh sekolah. Jadi nggak semudah itu membuka sekolah gitu. Oke. Jadi setelah daerah mengizinkan, Sekolah. sekarang bolanya ada di sekolah. Oke. Sekolah melakukan evaluasi. Kemudian hasil evaluasi sekolah itu nanti artinya di dinas pendidikan ini menyetujui atau enggak gitu. Kalau dinas pendidikan merasa sekolahnya belum siap, tidak akan diberikan izin gitu. Okay. Nah, setelah itu pun sekolah misal merasa kepala Pemdanya sudah oke, sekolah sudah oke. Tiba-tiba orang tuanya merasa mereka belum berani melepas anaknya ke sekolah. Ya tidak bisa dipaksakan juga untuk dibuka sekolah. Atau enggak orang tua yang misalnya sekolah, orang tua yang lain setuju, ada orang tua yang tidak setuju anaknya tidak sekolah, dia untuk sekolah dia tetap bisa melakukan pembelajaran dari rumah, dan sekolah tetap harus memberikan pelajaran daring online ke anak ini gitu. Jadi memang sangat berjenjang dan tidak semudah sekolah boleh dibuka terus tiba-tiba semua buka gitu loh, tanpa ada asesmen yang memadai seperti itu. Terima kasih lagi penjelasannya Mbak Amel tadi, penting sekali ya bahwa ini dilakukan secara berjenjang gitu, jadi tidak langsung kelihatannya cuma kayak komando dari pemerintah pusat gitu, dari Kemendikbud, enggak ya, ini benar-benar sesuai desentralisasi. Jadi ini adalah wewenang baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota, kemudian dikonsultasikan ke sekolah ya, ke sekolah harus benar-benar siap gitu dengan melakukan memenuhi syarat dan melakukan semua prosedur serta tadi yang periksa itu tadi ya, prosedur kesehatan dan semuanya. Dan yang terakhir tetap keputusan di tangan orang tua ya, seperti itu. Betul. Jadi kalau orang tua tetap sesuai dengan arahan Pak Menteri, kesehatan tetap nomor 1, kesehatan dan keselamatan siswa tetap nomor 1. Artinya ketika misalnya dibuka langsung ditemukan kasus, ya langsung dievaluasi ulang lagi dan langsung kalau perlu ditutup harus ditutup lagi, seperti itu. Nah ini boleh sekalian ini boleh sekalian mengklarifikasi nih, kayaknya di medsos kan kayak cukup banyak nih berita-berita yang ya itu tadi ya, karena mungkin banyak juga yang masih menduga-duga sebetulnya akan seperti apa prosedurnya. Ini ada yang sumber yang ya ini makanya mungkin perlu diklarifikasi, katanya harus divaksinasi dulu nih anak-anak ini, atau harus di rapid test dulu gitu ya sebelum bukan rapid test, PCR, harus di swab dulu sebelum sekolah. Benar nggak sih itu Mbak Amel? Ya, jadi gini, memang ketika kita FGD pun banyak aspirasi ya, itu kan aspirasi dari guru dan kepala sekolah yang meminta bahwa sebaiknya untuk sekolah dibuka kembali harus dipastikan orang yang datang ke sekolah itu udah aman semua gitu loh. Jadi istilahnya kita masuk ke satu lingkungan, kita harus pastikan dulu yang masuk ke situ semua sudah aman gitu. Tapi lagi-lagi tes PCR dan yang lain-lain itu kan memerlukan dana. Gitu. Jadi itu dikembalikan lagi ke daerah, apakah daerah mampu untuk menyediakan dana itu, dan saat ini belum ada belum ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan itu secara massal gitu. Jadi
belum ada kebijakannya Oke, untuk oke. hal seperti itu. Jadi itu sifatnya masih aspirasi. Oke, oke. Gitu. Kalau saya tidak salah memang itu salah satu saran yang dikemukakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sih, Mbak. Jadi sebaiknya Betul. memang dilakukan tes dulu ya, PCR dulu untuk Mm-mm. anak-anak. Tapi sekali lagi itu kan hanya usulan ya, tidak berarti kemudian Ya. menjadi sebuah peraturan atau kewajiban yang harus dilaksanakan seperti itu. Mm-mm. Oke, Ya, betul. Betul. Oke, terima kasih Mbak Amel. Nah, tadi ada satu poin menarik nih bahwa kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya masuk gitu ya, tapi Mm-mm. kemudian sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk kembali membuka pelajaran tatap muka (PTM) itu tadi. Nah, pihak sekolah masih harus berkewajiban memberikan materi-materi pelajaran secara online, secara daring. Nah, berarti kan Iya, di sini sekolah dan guru tentunya di sini itu dituntut untuk melakukan hybrid system gitu kan. Jadi mereka betul. online juga, offline juga. Nah, tadi Betul. nyambung lagi dengan pembicaraan kita sebelumnya bahwa pada Mm-mm. saat memberikan pembelajaran online ini itu juga banyak sekali yang harus di-catch up oleh guru-guru kita kan, karena ya memang Iya. ini unprecedented ya Mbak. Jadi walaupun Mm-mm. sudah pernah ada mungkin materi sebelumnya tapi langsung dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat kan tentunya tidak semua bisa melakukan dengan baik, maksudnya dengan ini ya, dengan sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Iya, Itu betul. tadi akhirnya ujung-ujungnya ngasih tugas yang banyak banget ya Benar. sampai anak-anak burn out gitu. Padahal Iya. mungkin kan ada metode lain seperti project atau yang Mm-mm. lain-lain yang bisa Mm-mm. dilakukan. Nah, ini Iya. dengan kemungkinan adanya hybrid system ini gimana kira-kira nih Mbak kesiapan dari guru gitu? Mereka tambah overwhelmed nggak nih kayaknya nih ya menghadapi Sepertinya ini gitu. gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kalau kalau pendapat pribadi saya Mm-mm. sendiri adalah ini memang masa-masa yang berat ya untuk guru Betul, karena betul. guru dituntut untuk belajar dengan cepat sesuatu hal yang baru dan untuk bertransformasi gitu kan. Dan hybrid learning ini kan ya memang secara ideal, secara konsep kan memang udah ada sudah lama gitu kan. Tapi mungkin kalau kita tidak dipaksa dengan keadaan COVID, mungkin kita belum secepat ini gitu Oke, loh iya. melakukan ini dengan hybrid system itu. Tapi saya pikir guru-guru itu sudah mulai menerapkan ya hybrid learning ini walaupun dalam dalam format yang masih sederhana seperti itu gitu. Jadi perpaduan antara pembelajaran online dengan offline ya. Jadi ya salah satunya ketika online itu yang interaktif, misalnya offline itu ya dengan penugasan-penugasan atau proyek seperti itu. Nah, Oke. kita juga menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat berat untuk guru dan juga siswa. Kalau kesiapannya, terus terang saya kesiapan guru untuk hybrid learning ini, terus terang saya belum sempat membaca penelitian-penelitiannya gitu ya, ataukah memang sudah ada atau belum. Tapi memang jangankan untuk hybrid, untuk yang apa istilahnya full online learning aja, guru-guru masih struggle gitu ya. Dan hybrid ini kan butuh butuh kecekatan tersendiri Betul. gitu ya untuk memadukan dua metode pembelajaran yang berbeda ini. Makanya dari kementerian itu kan memberikan keringanan ya, bukan keringanan ya, maksudnya solusi untuk pembelajaran di masa darurat ini kan kita kementerian sudah mengeluarkan kurikulum di masa darurat pandemi COVID gitu loh. Jadi kita memberikan 3 pilihan kepada sekolah dan kepada guru untuk memilih di antara 3 alternatif. Yang pertama adalah tetap menggunakan kurikulum sesuai yang sekarang digunakan, kurikulum 2013 gitu. Atau menggunakan kurikulum yang sudah disederhanakan, itu juga sudah disediakan oleh kementerian. Jadi memang kurikulum itu tidak berat gitu, maksudnya bobotnya itu dikurangi dari yang kurikulum normal gitu. Jadi kalau guru merasa keberatan dengan kurikulum dengan pembelajaran jarak jauh ini, guru dapat menggunakan kurikulum darurat ini gitu sebagai solusinya. Atau boleh juga sekolah mengembangkan kurikulum sendiri. Jadi kurikulum darurat ala sekolah misalnya. Sekolah merasa, aduh, kurikulum yang dari kementerian terlalu berat, tapi dari yang darurat juga kayaknya terlalu sederhana gitu. Misalnya dia mau meng-create sendiri kurikulum yang
disederhanakan versi sekolah atau bukan disederhanakan ya, disesuaikan gitu versi sekolah. Jadi kementerian itu sudah sangat memberikan ruang gerak yang fleksibel ya, yang cukup gitu ya. Untuk bagaimana delivery kurikulum itu tetap bisa dilakukan, tapi target-targetnya mungkin dikurangi dengan tetap tidak mengorbankan pembelajaran siswa seperti itu. Itu yang dilakukan kementerian, dan kementerian juga saat ini sangat aktif memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, bagaimana membuat model pembelajaran secara online seperti itu, kemudian mekanisme misalnya mengatur kelas secara online, jadi bukan hanya konten ya, tapi misalnya manajemen kelas ya, bagaimana meng-create sistem komunikasi yang baik dengan siswa, sistem penugasan segala macam itu sudah mulai dilakukan oleh Dirjen Guru dan tenaga kependidikan di kementerian gitu. Jadi kita mulai pelan-pelan, tapi memang yang masih menjadi PR adalah bagaimana dengan yang memang tidak punya internet dan tidak punya akses sama sekali gitu kan. Ini kan permasalahan besar gitu. Jadi fokus pemerintah itu ke depan itu harus fokus kepada yang termarginalkan atau yang tersisihkan ini. Bagaimana mereka bisa cepat-cepat catch up gitu kan. Artinya infrastruktur internetnya bisa cepat dibangun, dan itu permasalahan yang bukan hanya jadi wilayahnya Kementerian Pendidikan aja gitu, tapi juga Kementerian Kominfo dan kementerian lain yang terkait gitu. Dan itu menurut saya perlu segera dilakukan, diatasi gitu ya. Kalau enggak kesenjangan pembelajaran akan terus terjadi. Dan kita jadinya nggak belajar dari COVID ini ya Mbak Amel ya, bahwa digital divide ternyata tidak juga disempitkan gitu kan, tapi dibiarkan tetap ada jurangnya, ada divide-nya seperti ini gitu ya. Betul. Kalau tidak dilakukan, artinya solusi yang lebih jangka panjang bukan sekedar memberikan bantuan-bantuan sesaat gitu, tapi yang lebih jangka panjang gitu. Terima kasih informasinya tadi, terutama juga tentang pelatihan-pelatihan yang sudah sebenarnya disediakan oleh pemerintah ya Mbak Amel untuk meningkatkan kompetensi guru untuk melakukan pembelajaran online ini. Nah, tapi ini mungkin boleh saran gitu ya, karena ini juga yang saya beberapa kali dengar lah dari grup-grup percakapan gitu atau di sosmed. Jadi gini, sebetulnya kan itu tadi ya, guru atau sekolah sudah diberi fleksibilitas kan pelaksanaan kurikulum. Ada 3 itu, tetap melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum yang disederhanakan, atau sekolah kan mendesain sendiri ya, yang disesuaikan mungkin dengan karakter sekolah dan siswanya gitu loh. Tapi itu masih ada beberapa guru tuh kayaknya takut Mbak Amel nih gitu loh untuk melakukan modifikasi ini gitu. Jadi tetap misalnya melakukan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 yang mungkin untuk beberapa siswa dan dalam kondisi seperti ini jadi terlalu berat gitu kan. Alasannya misalnya ini kan cuma sementara nih gitu pandeminya, nanti kalau misalnya udah selesai terus targetnya balik lagi gimana gitu. Jadi ada ketakutan seperti itu, kekhawatiran lah, mungkin bukan ketakutan di antara para guru. Mungkin karena itu kali ya, ada sistem yang sudah cukup lama berjalan kan, target-target yang harus dikejar gitu. Mungkin juga sebetulnya orang tua juga kan memberikan semacam pressure gitu ya. Harus mau anaknya harus bisa ini gitu. Nah, ini sih mungkin saran aja Mbak Amel, mungkin dari pihak Kemendikbud juga bisa secara proaktif gitu ya. Ya mungkin assuring gitu guru-guru ini bahwa nggak apa-apa gitu loh, melakukan modifikasi-modifikasi seperti ini untuk memperingan bahwa ini memang kondisi yang luar biasa gitu ya, yang di luar kendali kita, yang ya pada akhirnya sebetulnya itu tadi tujuannya adalah demi keselamatan dan keamanan siswa, tapi juga para siswa anak-anak Indonesia tetap bisa mendapatkan ilmu pelajaran pendidikan dengan cukup optimal, seperti itu kali Mbak Amel ya. Betul. Iya, jadi memang di lapangan itu tetap terjadi seperti itu ya, karena kan sekolah punya tuntutan sendiri. Betul. Ya kan, sekolah kan mungkin takut prestasi anak-anaknya menurun atau seperti apa, walaupun dengan kondisi bahwa UN sudah dihapuskan. Iya, gitu. Betul, dengan diganti dengan kompetensi. Iya, harusnya kan itu semakin memberikan udah assuring ya, maksudnya itu kan certain condition yang udah membuat beban sedikit berkurang lah ya gitu di sekolah gitu. Dan tapi ya memang mungkin sekolah kan tetap ingin punya
prestisnya atau seperti itu gitu kan tuntutan dari kepala sekolah. Tapi kita harus sadar bahwa keadaan seperti ini itu sementara gitu loh. Jadi kita bukan menurunkan standar sih ya, cuma beradaptasi kali ya Mbak Amel ya. Ya, artinya gini, berdamai dengan Berdamai, kondisi ya, gitu betul. Berdamai dengan kondisi Betul, gitu loh. Kita sadar bahwa kesehatan anak nomor satu, kesehatan mental anak juga penting gitu. Jadi bagaimana kita tetap bisa deliver kurikulum dengan baik, anak memahami konsep-konsep dasar penting dan kemampuan standar gitu ya, tanpa harus membebani mereka dengan misalnya beban mental yang berat karena kondisi seperti ini, tapi ketuntasan kurikulumnya tetap dikejar untuk 100% misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Jadi Mbak itu Amel. memang harus ada legowo sih dari sekolah sama Tadi guru saya suka gitu sekali ya. Karena kalau dari kementerian kita sudah memberikan keringanan seperti ini gitu loh. Gitu. Saya suka dengan istilah Mbak Amel, berdamailah dengan kondisi ini ya. Mungkin pasti tidak semua target-target yang biasa kita coba capai di masa normal tuh akan bisa kita lakukan gitu loh di masa pandemi ini ya. Oke, nah ini yang terakhir nih Mbak Amel sebagai pemerhati dan praktisi kebijakan, tapi sekaligus juga kan sebagai orang tua nih ya, masih punya ada satu yang kuliah, satu yang di SMA ya, di SMU gitu kan. Mungkin ada nggak sih Mbak, bukan pesan sih ya, mungkin inilah tips-tips atau dua patah kata nih buat sesama orang tua gitu, atau juga mungkin untuk guru-guru untuk menghadapi kemungkinan perubahan pembelajaran di tahun 2021 ini Mbak. Ya terutama itu tadi ada kemungkinan sekolah masuk lagi atau seperti ini ya, kita kan terus berjalan gitu, terus ada rencana masuk tapi kemudian jumlah COVID tinggi, kemudian online lagi dan lain-lain. Mungkin ada pesan-pesan sedikit Mbak yang bisa dibagi? Iya, kalau saya bilang sih kalau ke orang tua ya, pertama kita memang harus sangat hati-hati ya dengan COVID ini. Tapi kan kita juga harus menjaga kesehatan mental juga, itu penting. Jadi paranoid yang berlebihan atau yang seperti itu sebaiknya kita hindari. Kemudian kita itu orang tua adalah yang paling tahu tentang anak kita ya. Artinya setiap anak beda. Mungkin ada anak yang memang dia happy aja sendiri, loner gitu kan. Terus dia happy belajar di rumah. Tapi ada anak yang mungkin butuh sesekali ketemu temennya gitu loh. Kan? Nah, ya itu sekali lagi itu kebijaksanaan kita gitu. Keputusan ada di tangan kita, dan saya pikir jangan terlalu terpengaruh oleh maksudnya pendapat orang bisa beda-beda gitu, tapi kita yang paling tahu kondisi kita, kondisi kesehatan anak kita, kondisi mental anak kita gitu. Jadi sebelum memutuskan benar-benar harus dipikirkan baik-baik apakah akan mengirim kembali anak ke sekolah, atau kalau kita ngerasa kita siap kok anak kita di rumah gitu, dan biarin aja teman-temannya sekolah tapi anak kita tetap di rumah, ya it's okay gitu loh. Tapi kalau juga memutuskan bahwa kayaknya sudah aman gitu. Kalau saya ngelihat sih kalau untuk Jakarta, Jabodetabek memang masih ngeri ya saat ini. Kalau misalnya untuk daerah yang kita lihat mungkin udah aman, asalkan anak-anaknya itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan, kemudian sekolah juga sudah siap dengan segala fasilitas, dan juga belajarnya tidak full time misalnya seperti itu. Bolehlah misalnya kita mengirim anak ke sekolah misalnya seminggu sekali atau 2 kali gitu loh. Dan itu terus terang di sekolah anak saya pernah dicoba dilakukan gitu. Pernah dicoba dilakukan walaupun akhirnya tutup lagi karena itu waktu itu masih belum boleh. Dan itu memang ada perbedaan di kondisi psikologis anak. Pasti gitu lebih happy ya ketemu lagi dia lebih ceria, dan ada semangat baru, ada ini gitu loh. Tapi ya kita benar-benar harus lihat sikon gitu loh. Jangan juga karena itu terus kita mengorbankan kesehatan yang paling utama gitu. Terus satu lagi, kita mungkin punya pemikiran seperti itu, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia tuh luas, beragam, dan Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Jawa gitu loh. Banyak daerah terpencil di pedesaan yang tidak ada listrik, dia mungkin butuh ketemu guru, mungkin butuh ke sekolah, dan daerahnya misalnya jauh dari senternya penyebaran COVID gitu. Kenapa enggak mereka dibolehkan buka
gitu. Untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, jangan juga kita meminta bahwa mereka harus tutup juga gitu. Karena misalnya kita orang Jakarta nggak bisa sekolah misalnya, terus mereka juga yang di daerah walaupun nggak kena COVID atau terus harus ada kebijakan yang seragam gitu ya. Mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah pusat, bahwa kita nggak bisa seragam karena kondisinya berbeda-beda ya. Memang berbeda-beda, dan kemudian juga kesenjangan juga sudah semakin terjadi gitu loh. Jadi kita memang benar-benar harus meluaskan kacamata kita gitulah ya, untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas gitu. Oke. Gitu. Ya deh. Terima kasih banyak Mbak Amel atas waktunya. Kesempatan ketiga ini tuh saya ingat Mbak Amel pertama tuh dari versi podcast yang baru ada suaranya aja. Terus kedua video tapi pakai foto, sampai sekarang yang pakai gambar nih, luar biasa kayaknya. Berarti pembelajaran digitalnya pembelajaran digital kita bareng-bareng ya Mbak Amel. Oke, sekali lagi terima kasih atas semua insight dan informasinya, sangat berguna Mbak Amel, juga pendapatnya. Insya Allah mudah-mudahan ini juga akan sangat bermanfaat bagi pendengar podcast saya. Karena ya itu saya juga banyak mendengar banyak pertanyaan gitu, banyak kebingungan lah di kalangan para orang tua, dan juga ada beberapa teman guru gitu ya tentang wacana pembolehan kembali gitu ya pembelajaran tatap muka ini. Mudah-mudahan ini bisa menyumbang lah ya bagi kebingungan-kebingungan yang terjadi ini. Tapi itu tadi ya, keywords-nya kita berdamai lah ya dengan kondisi COVID ini gitu ya. Dan juga kita juga tadi pesan Mbak Amel terakhir bagus banget, bahwa kita harus melihat Indonesia itu secara komprehensif, secara utuh gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat Indonesia cuma dari perspektif urban dan kelas menengah dan Jakarta dan Jawa aja, tapi Indonesia luas dengan berbagai variasi kondisinya, dengan faktor kesenjangan yang mungkin karena selama COVID ini semakin luas terjadi ya Mbak Amel ya. Jadi kita harus lebih fair gitu loh melihat negara kita ini dengan berbagai kondisinya, termasuk ini tadi untuk masalah pendidikan yang sedang dijalankan. Oke, salam buat keluarga, buat anak-anak, juga buat suami di rumah. Juga buat suami. Iya. Tetap sehat ya Mbak Amel. Sama Mbak ya, Lia. salam juga buat keluarga di rumah, mungkin buat Mas Menterinya juga masih ini kayaknya nih terus banyak sekali agendanya di tahun ini, karena kan mau ada asesmen nasional itu ya. Asesmen nasional ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa PR baru lagi betul, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, salam sehat Mbak Amel, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Amalia Fitriah tentang tinjauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 dan rencana pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka di tahun 2021, serta beberapa saran bagi orang tua dan guru untuk kemungkinan perubahan metode pembelajaran di tahun ini. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.